Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Kita jadi pintar dibimbing. Berikut ini adalah kartu uji kompetensi atas nama Winarse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarse, mahasiswa PPG Darjat 3 Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya adalah guru kelas 4 di SD Negeri 2 Sukoharjo, Kecamatan Popelem, Kabupaten Wonogiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pembelajaran pada tema 4, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Ya. Nah, selamat pagi anak-anak. Bisa bertemu lagi pada hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Coba sebelum belajar kita nyanyi dulu suara lagu yang sudah guru ajarkan. Ya? Coba 1, 2, ya, 1, 2, 3. Pada mitra 1, 2, 3 semangat sukses surga. Terima kasih anak-anak. Kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat. Sehat semua ya. Coba sudah dicek tadi bajunya sudah rapi? Sudah rapi bajunya? Sudah bagus sekali. Sudah, sekarang duduk siap. Ya. Nah, kemudian kita berdoa dulu sebelum belajar. Coba berdoa sekarang. Mas Latif, coba berdoa Mas Latif. Terima kasih Mas Latif sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Nah, kemudian hari ini masuk semua ya? Masuk. Mengisi link presensi ya, seperti kemarin yang sudah guru kirimkan lewat grup Google Classroom kalian, oke? Kemudian ini tadi untuk yang beragama Muslim sudah sholat duha? Sudah? Ada yang sudah? Tidak apa-apa, nanti jangan lupa sholat duha, oke? Kalau sholat subuh sudah semua? Sudah? Terus alhamdulillah sudah sholat subuh semua. Kemudian kalian atau pernah lihat gambar pohon beringin? Pernah lihat? Pernah. Seperti apa? Bisa bercerita? Yang jelas Mas Latif. Betul, yang magenta yang kuat. Nah, ada yang tahu lagi lambang negara kita apa ya?
Apa? Burung ganda. Ada gambar-gambar yang merupakan bagian dari sila Pancasila. Kalau pohon beringin itu kira-kira melambangkan sila ketiga. Coba kita nyanyi bersama-sama. Bisa nyanyi Garuda Pancasila? Bisa. Yeah. Terima kasih. Tadi kita sudah menyanyikan lagu apa tadi? Garuda Pancasila. Sekarang untuk hari ini nanti kalian akan belajar. Ya. Kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Nah, pelajaran yang keempat. Kemudian setelah belajar nanti, Bu Guru harapkan kalian bisa menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca secara terperinci. Kemudian nanti kalian diharapkan di kelompok yang kedua mampu membuat peta tentang unsur intrinsik cerita yang dibaca dengan tepat. Kemudian itu kalian diharapkan juga membutuhkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, kalian bisa menganalisis kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Nanti yang bisa kalian capai belajar pagi hari. Kemudian anak tentunya sudah cerita apa yang dibaca Mas Latif? Yang dibaca cerita apa? Apa Mas Latif? Pernah membaca cerita apa? Salva. Salva dari tadi keluar. Salva mental. Sebentar ya. Kalau Raisa pernah membaca cerita. Cerita apa?
Betul, pentingnya budaya. Jadi kalian pernah membaca sebuah cerita. Ernita ada? Pernah membaca cerita apa, Ernita? Pentingnya yang keras dekatkan masih ingat di situ ada tokohnya siapa saja? Semuanya pasti sudah baca cerita. Nah, di dalam cerita itu ada apa saja? Kira-kira ada pelakunya tidak? Ada? Nah, pastinya ada. Tapi hari ini Ada. unsur intrinsik cerita. Ada yang tahu apa saja? Unsur intrinsik cerita? Apa saja kira-kira? Semangat, kos, mari kita simak video berikutnya. Video ya. Coba kalian simak. Perhatikan, jangan berisik. Oke. Kita akan belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam cerita itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sastra dari dalam. Sedangkan untuk unsur ekstrinsik yaitu unsur yang terdapat di luar karya sastra. Unsur intrinsik terdiri dari tokoh dan penokohan, kemudian latar, alur, tema, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu gaya bahasa, latar belakang, agama, dan masih banyak yang lainnya. Namun hari ini kita hanya belajar tentang unsur intrinsik saja. Pertama yaitu tentang tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Ini tidak bisa dipisahkan dengan penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Di sini perannya tokoh ada peran utama dan peran tambahan. Peran utama adalah tokoh utama atau tokoh-tokoh yang sering muncul dalam sebuah cerita. Sedangkan peran tambahan adalah tokoh yang mendukung peran tokoh utama. Kemudian perwatakan. Perwatakan di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama protagonis, kemudian antagonis dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang berkepribadian baik. Sedangkan antagonis yaitu yang berlawanan dengan protagonis atau berkepribadian buruk. Sedangkan tritagonis yaitu penengah antara antagonis dan protagonis. Kedua yaitu latar. Latar adalah segala keterangan yang berkaitan dengan suasana, tempat, dan waktu kejadian suatu cerita. Latar di sini dibagi menjadi 3, yaitu suasana, waktu, dan tempat. Untuk suasana berupa sedih, gembira, menegangkan, ketakutan, dan lain-lain. Untuk waktu seperti sore hari, atau pada cerita pada suatu hari di siang yang cerah. Dan masih banyak lagi ya yang berhubungan dengan waktu kejadian cerita. Terakhir yaitu tempat, bisa di rumah, di jalan,
di sekolah, dan banyak lagi. Ketiga, alur. Alur merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk cerita. Alur cerita terbagi menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Bagian awal biasanya berisi pemaparan awal, bagian tengah berisi konflik atau permasalahan, dan bagian akhir berisi penyelesaian dari konflik dalam sebuah cerita. Kemudian tema. Tema merupakan pokok pikiran atau ide pokok yang disampaikan pengarang kepada para pembaca. Tema ada banyak. Ada pendidikan, persahabatan, keluarga, agama. Nah, sekarang kalian perhatikan ya, Ustadzah akan membacakan sebuah cerita. Komputer sangat meringankan beban manusia dalam bekerja. Komputer dapat menyimpan data dengan baik, membantu mengetik, membuat desain, dan banyak manfaat lainnya. Saat bosan, manusia juga bisa bermain game dan mendengarkan musik. Nah, menurut kalian, tema dari cerita yang Ustadzah bacakan tadi termasuk tema apa? Teknologi, atau agama, atau pendidikan? Ya, betul, yaitu tentang teknologi. Terakhir yaitu amanat. Amanat atau pesan moral adalah pesan tertentu yang disampaikan kepada pembaca. Amanat dapat dilihat secara tersurat dan tersirat. Maksudnya di sini tersurat itu berada dalam cerita. Jadi amanat itu sudah tertulis dalam cerita, baik dari perkataan para tokoh maupun ada teks narasinya. Sedangkan tersirat yaitu menyimpulkan dari isi cerita. Nah, amanat atau pesan moral harus bernilai nasihat positif. Nah, sudah mengerti isinya tadi apa? Sudah? Sudah. Ayo, apa tadi isinya coba? Yang tentang Apa tadi? Tokoh. Video tadi tentang apa, anak-anak? tokoh penokohan. Betul, Mbak Salva. Yang lain? Amanat. Amanat. Dalam Apalagi? Apalagi Mbak Citra? Apa? Watak tokoh. Watak tokoh adalah Watak tokoh. betul sekali. Jadi video yang kalian simak tadi itu berisi tentang unsur intrinsik cerita. Nah, diantaranya tadi ada tema, amanat, ada tokoh, kemudian ada alur. Nah, sudah ngerti anak-anak? Sudah. Kalau sudah mengerti, nah, Bu Guru punya sebuah cerita. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah? Nah, sudah kelihatan. Ayo, siapa yang berani membaca cerita ini? Siapa yang berani membaca? Ayo Mbak Nita, biar terdengar suaranya, coba dibaca ceritanya. Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antara warga membuat mereka saling jaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Tadi kan kalian sudah membaca cerita Pak Tulus tadi. Nah, kira-kira dalam cerita tadi Pak Tulus dan warga desa Serehwangi tadi sudah mencerminkan makna sila Pancasila. Ada yang tahu sila keberapa?
Sila berapa? Sila ketiga. Nah, betul sekali. Jadi perilaku Pak Tulus, perilaku Pak Tulus dan warga desa Serehwangi tadi sudah mencerminkan makna sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Pintar sekali, Persatuan Indonesia. Nah, jadi maknanya, untuk mengetahui maknanya apa, makna dari sila ketiga itu, Bu Guru punya video. Nah, kalian simak lagi ya videonya ya. Oke. Nah, disimak ya. Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 4, subtema 3, muatan pelajaran PKN. Makna sila ketiga Pancasila. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari simbol dan makna sila pertama dan kedua. Lalu, apakah kalian ingat simbol dan lambang sila ketiga? Tepat sekali, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ayo kita pelajari bersama supaya lebih paham. Gambar di samping adalah seorang TNI yang sedang mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Tugas tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, pekerjaan TNI tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ayo kita artikan simbol dan makna dari sila ketiga. Simbol sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin dengan akar yang kuat. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga. Pohon beringin yang besar bisa digunakan oleh orang banyak. Pekerjaan TNI tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ayo kita artikan simbol dan makna dari sila ketiga. Simbol sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin dengan akar yang kuat. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga. Pohon beringin yang besar bisa digunakan oleh orang banyak untuk berteduh. Fungsi beringin ini juga menggambarkan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin rindang artinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Akar gantung dan sulur pada beringin melambangkan keberagaman Indonesia dari ras, suku, etnis, dan budaya menyatu dalam NKRI. Akar yang kuat ke dalam tanah menggambarkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta damai dan persatuan. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. C. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan teman walaupun berbeda suku. Yang kedua, menjaga dan melestarikan budaya. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, bangga menggunakan batik sebagai motif baju nasional. D. Pengamalan sila ketiga di rumah. Contohnya, mencintai sesama anggota keluarga.
Yang kedua, saling bergotong royong membantu kakak dan adik. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga di sekolah. Contohnya, mengikuti upacara di sekolah secara hikmat, serta melaksanakan piket bersama di kelas. Dan yang terakhir adalah pengamalan sila ketiga di masyarakat. Contohnya, ikut kerjasama membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah siswa-siswi ini sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Sudah diamati Tulis ya. jawabanmu Nanti di kolom komentar ya. Silakan Terima kasih sudah menyimak video berdiskusi. ini. Sampai jumpa Ya. lagi. Nanti silakan Dadah. kalian diskusikan. Kalian baca lagi cerita yang sudah Bu Guru bagikan tadi, yang judulnya Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Kemudian kamu diskusikan dengan kelompokmu permasalahan-permasalahan seperti berikut. Nah, yang pertama, masih ingat tadi? Nah, ini pertanyaannya. Untuk link LKPD-nya juga sudah Bu Guru bagikan di grup Google Classroom kalian. Nah, nanti bisa kalian kerjakan. Yang dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kalian ingat-ingat kegiatan di sekitar kalian yang sudah mencerminkan dan mengamalkan sila ketiga Pancasila. Oke? Nah, nanti Bu Guru minta salah satu dari kalian untuk menjelaskan hasil diskusinya. Guru kasih waktu 10 menit. Nah, mungkin ada yang sudah bisa menjawab. Yang ini saja. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Siapa yang mau berbicara, silahkan. Kalau mau berbicara, mic-nya dihidupkan dulu ya. Nah, yang gambar mic tadi diklik lagi. Ayo Mbak Salva mungkin. Kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ayo siapa tadi? Kanira? Silakan diulangi Kanira. Mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Betul. Contohnya apa? Ada yang bisa membantu Kanira? Zalfa mungkin? Kegiatan di sekitar kalian kamu ingat-ingat. Gotong royong membersihkan jalan. Betul sekali. Yang lain? Gotong royong membangun masjid. Gotong royong membersihkan jalan, membangun masjid. Ada lagi? Kalau di sekolah apa kira-kira yang bisa kalian lakukan? Bergotong royong membersihkan taman sekolah. Boleh. Kalau yang mencontoh perilaku warga desa Srewangi tadi apa? Di sekitar kalian yang pernah kalian lakukan? Apa ya? Apa Mbak Nita? Apa Mbak Nita? Ayo, tadi apa isinya? Yang budaya tegur sapa tadi? Bantu Meida.
Kalau disamakan dengan kegiatan di sekitar kalian apa kira-kira? Bergotong royong menolong nenek Ija. Bergotong royong menolong nenek Ija. Kalau yang kalian lakukan di kehidupan keseharian kalian? Menjenguk Orang yang sakit. Betul, menjenguk orang yang sakit. Bisa diulangi lagi tadi, Selva, coba. Tetangga yang sedang sakit. Bisa diulangi tadi apa saja kegiatan yang mencerminkan dan mengamalkan sila ketiga Pancasila. Apa, Selva? Persatuan Indonesia. Contohnya, contoh kegiatannya yang sudah kamu sebutkan di depan tadi, coba kamu ulangi. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Apalagi? Bergotong royong membersihkan jalan. Apalagi? Membersihkan lingkungan sekitar. Betul sekali. Menolong tetangga yang sedang kesusahan. Terima kasih Mbak Salva. Ayo yang lain suaranya mana? Mbak Ernita? Apa coba? Hasil dari diskusi kelompokmu apa coba? Membantu teman yang sedang mendapatkan musibah. Apalagi? Betul sekali. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang kita lakukan yang mencerminkan dan mengamalkan sila ketiga Pancasila. Di rumah misalnya bisa bergotong royong membersihkan jalan, membangun masjid, membangun jembatan dan lain-lain, gotong royong, oke? Kemudian menjenguk tetangga yang sakit, membantu tetangga yang sedang kesusahan. Betul sekali. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu tadi makna dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah, ada yang mau tanya mungkin? Tidak, bagus sekali. Pinter-pinter semua, nggih? Nah, kalau tidak, nah, Bu Guru punya soal evaluasi. Jadi untuk mengukur pemahaman kalian, nah, dalam pembelajaran hari ini, nanti silakan dikerjakan soal evaluasi. Nah, yang linknya sudah Bu Guru bagikan di grup Google Classroom kalian. Nah, nanti bisa diklik dan dikerjakan. Diklik dan dikerjakan. Nah, kemudian kita tadi sudah belajar banyak sekali. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Kanira coba. Kanira? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Makna Pancasila cerita. Unsur intrinsik cerita dan makna sila ketiga Pancasila. Nah, kemudian mungkin ada bagian mana yang paling kamu sukai tadi? Bagian yang kalian sukai yang mana? Kalau Mbak Salva, yang paling disukai yang mana? Ketiga Pancasila. Makna sila ketiga Pancasila. Mengamalkan sila ketiga Pancasila. Kalau Mbak Ernita? Mbak Ernita yang? Saat cerita.
berarti Mbak Ernita suka yang bagian cerita tadi ya. Nah, kemudian mungkin ada bagian yang belum kalian pahami. Ada? Sudah paham semua? Bagus sekali kalau sudah paham semua. Jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang unsur intrinsik cerita. Tadi ada 5 tadi ya. Ya, ada 5. Kemudian makna dari sila ketiga Pancasila. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, sebelum tutup pelajarannya, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Bisa nyanyi Suwe Ora Jamu? Bisa? Nah, nanti nyanyi yang keras ya. Mic-nya didekatkan, nyanyi yang keras. Itu tadi. Nah, tadi kita sudah tadi yang sudah kita pelajari hari ini. Ingat, selalu jaga kebersihan, ya. Nah, kita berdoa dulu. Lupa kita belum berdoa, ya. Nah, coba siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Alif mungkin biar ada suaranya. Memimpin berdoa, Mas Alif. Ayo Mas Alif. Kok tidak ada suaranya? Berdoa dimulai. Berdoa start. Nah, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan lancar. Oke, jangan lupa pelajari pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 5. Nah, dan guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi esok hari dengan keadaan sehat. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu Guru.